Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mama Eji ya. Hari ini kita akan buat roti yang istimewa. Nih bentuknya bunga dan sangat lembut dan awet juga sampai 3 hari. Tidak kering. Ada rahasianya loh. Dan ini nanti kita akan isi dengan selai nanas yang kita buat sendiri. Oke ya. Caranya juga sangat mudah. Kalian ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Pertama kita akan buat selai nanasnya dulu. Buat sendiri itu lebih enak daripada beli yang udah jadi ya. 1 buah nanas ukuran sedang, kemudian sejumput bubuk kayu manis dan cengkeh. Kalian juga boleh menggunakan yang masih berbentuk kayu manis ataupun cengkehnya ya. Kemudian tambahkan gula. Untuk gula juga opsional, sesuai selera manis kalian aja ya. Nah ini akan kita masak dengan api sedang cenderung kecil, terus diaduk sampai sat atau mengering seperti ini. Kalau udah, kita dinginkan dahulu. Kemudian lanjut ke bahan roti. Ini rotinya sangat spesial. Di sini kita gunakan 180 air susu yang hangat. Mama Eji menggunakan 2 sendok makan susu bubuk ditambah dengan air. Kalian boleh menggunakan UHT. Kemudian masukkan gula, juga ragi instan. Kemudian kita aduk dulu. Kalau susu itu sih lebih rekomen susu bubuk ya, yang dicampur dengan air. Rasanya itu lebih lemak dibanding dengan susu UHT. Kemudian kita menggunakan 2 kuning telur. Rasanya gurih dan pastinya lembut banget. Ini sama, kita aduk dulu. Setelah tercampur rata, masukkan tepung terigu protein tinggi dan kembali kita aduk. Tidak usah sampai tercampur merata dulu. Kemudian masukkan garam. Lalu tambahkan bread conditioner atau pelembut roti. Ini mereknya Ibis Blue. Kalian boleh menggunakan merek yang lain. Kalian bisa baca di layar fungsinya ya untuk conditioner. Dan kita tambahkan juga bread improver, yaitu Bakerin Plus. Boleh menggunakan merek yang lain juga. Untuk kedua bahan ini udah lazim digunakan pada bakery ada kedai-kedai roti yang terkenal itu ya, sehingga menghasilkan roti yang berbeda dari roti rumahan. Tapi kali ini kita buat roti rumahan yang rasanya ala bakery. Nih, jadi sekarang kita campurkan dulu. Tentunya sampai tercampur, tidak ada lagi tepung yang kering. Ini konsistensinya agak melekat-lekat tapi tidak terlalu lunak banget ataupun terlalu keras. Dan masukkan 60 gram margarin. Boleh juga menggunakan butter, itu rasanya juga rasa dan wanginya itu lebih harum. Nah karena tanpa ulen dan mixer, ini kita banyak-banyak dulu sampai margarinnya udah tercampur, tidak terlihat lagi yang berwarna kuning. Sekarang kita folding seperti ini. Kemudian dibulatkan, tentunya permukaannya juga belum halus dan akan kita proofing selama 20 menit sampai sedikit mengembang. Ini juga sesuai suhu ruangan ya. Nah, kalian bisa lihat seratnya udah terbentuk tapi adonannya belum halus, belum kalis. Sekarang kita folding lagi, kurang lebih 3 kali putaran penuh bowl itu ya. 1 kali putaran penuh, 2 kali sampai 3 kali. Kalian udah bisa lihat tuh permukaannya semakin lama semakin halus dan teksturnya lebih kenyal. Nah udah lebih halus. Oke, sekarang akan kita proofing lagi yang kedua selama 30 menit. Yang pasti sampai mengembang seperti ini. Tuh terlihat ya bedanya. Ini kalau kita pencet-pencet itu ngembul-ngembul gitu. Kita folding kembali kurang lebih 3 kali putaran. 1 putaran penuh sampai 3 kali putaran penuh ya. Kalian akan merasakan teksturnya juga sudah semakin berbeda dan permukaannya udah semakin halus. Glutennya udah terbentuk dengan baik. Sekarang kita tinggal mengembangkan proofing yang ketiga selama 30 menit. Atau sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini. Tuh,
Dihasilkan adonan yang halus, mulus, dan udah elastis. Udah nggak melekat-melekat lagi di tangan. Dan jangan lupa buang udara di dalamnya sambil kita rounding memanjang. Sambil ditekan. Seperti ini. Ini akan siap kita potong-potong. Untuk ukurannya sesuai selera. Ini kurang lebih 35 atau sampai 40 cukup besar ya. Kalian bisa mendapatkan lebih apabila ukurannya lebih kecil dari ini. Sekarang kita rounding dulu setiap bagiannya. Letakkan permukaan yang halus di bagian atas. Nih caranya seperti ini, sangat mudah. Adonannya sangat tidak melekat. Tidak perlu ditaburi dengan terigu. Nah udah yang terakhir, udah cakep banget ya. Konsistensinya nggak terlalu keras ataupun terlalu lunak. Akan kita istirahatkan selama 10 menit, setidaknya sampai sedikit mengembang agar mudah nanti dibentuknya. Itu tadi selai nanasnya, dari satu buah kita dapatkan 1 mangkuk. Dan selai nanasnya sudah harus dingin ya, suhu ruang, tidak panas lagi. Nah taburi sedikit saja permukaan papan kerja dengan terigu, kemudian kita pipihkan dengan rolling pin membentuk lingkaran seperti ini. Dan tambahkan 1 sendok teh atau sesuai selera selai nanasnya. Kemudian kita tutup. Dijepit rapatkan. Kita kumpulkan pada satu titik tengah, kemudian kita jepit-jepit lagi sambil membentuk bentuknya agar membulat ya. Seperti ini tuh. Lalu kita pipihkan pelan-pelan. Kalian bisa lihat seperti itu, dan ketebalannya juga sedang aja. Untuk urutan pembentukannya sesuai dari urutan yang pertama, kedua, sampai yang terakhir, karena pengembangannya kan bertahap. Nah ini kembali kita pipihkan perlahan aja, lalu beri isian. Ini selai nanasnya seger, nggak terlalu yang manis-manis banget, cukup kering, tidak terlalu basah pastinya. Ingat masukannya selagi selai nanasnya ini udah dingin atau suhu ruang, tidak panas lagi. Ini kembali kita bulatkan, padatkan, dijepit bagian belakang sambil membentuk bulatan. Set rounding di papan kerja, lalu pipihkan perlahan agar nggak bocor. Nih. Nah ini nggak usah ditutup dulu sampai satu loyang selesai. Kemudian kita ambil satu, yang pertama tadi kita pipihkan. Yang pertama dipipihkan, kemudian kita gunakan pisau untuk memotong setiap sisinya tapi tidak sampai terputus. Kalian bisa lihat aja nih caranya. Membentuk kelopak-kelopak bunga. Nah setelah itu kita pelintir ke arah atas. Bisa terlihat ya, nih. Tuh kita pelintir semuanya sehingga membentuk kelopak bunga. Dan selainya dijamin melekat loh, gak beleber-beleber kok. Asalkan kering ya, selai nanasnya kering. Nih bentuknya udah terlihat lebih cantik. Udah jadi satu. Seperti kita rapikan ya di loyang. Oh ya, siapkan loyang yang udah dialasi dengan baking paper atau baking mat. Nggak perlu ditutup dulu ya rotinya, sambil kita membentuk setiap bagian adonan. Oke, caranya juga masih sama. Nah ini rekomen banget untuk ide jualan karena rotinya cukup awet. Di sini kita tadi menggunakan kuning telur, juga conditioner roti dan bread improver. Itu dijamin ya. Rotinya akan awet, lembut dan empuk.
Kalau satu loyang udah berbentuk bunga bisa ditutup lanjut ke loyang yang lanjut ke adonan yang lain ya. Kalau udah selesai, kita akan proofing yang terakhir atau sampai mengembang setidaknya hampir 2 kali lipat selama 30 menit atau sesuai suhu ruangan. Setelah mengembang, kita olesi permukaannya dengan susu SKM. Ini Mama gunakan sedikit susu SKM, dicampurkan dengan setetes air. Kita oleskan dan kemudian gunakan wijen hitam untuk bagian putik sari roti. Bagian tengahnya ya biar lebih cantik. Oke, jangan lupa oven udah dipanaskan terlebih dahulu dan kita panggang dengan suhu 170 derajat Celcius 10-15 menit. Ini nggak lama ya. Yang pasti sampai mateng kecoklatan. Disesuaikan dengan karakteristik oven kalian masing-masing. Selagi hangat, ini kita olesi dengan margarin atau butter biar makin lembut dan shiny. Tuh seperti ini. Nah, bentuk bunganya cantik, pastinya lembut, rasanya segar, manis asam selai nanas ya. Mengingatkan kita juga pada roti zaman dahulu. Ada roti isi nanas, cuman bentuknya yang berbeda. Oke ya, caranya sangat mudah, tanpa ulen dan mixer. Roti ini awet untuk 3 hari asalkan kalian letakkan dalam wadah yang tertutup. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.